Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, siang, sore, atau malam. Buset, apaan tuh? Langsung jalan aja dah. Apa kabarnya kalian? Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu. Dan yang lagi sakit semoga cepat diangkat penyakitnya, amin ya rabbal alamin. Nuapa kareba, aga kareba, pripun kabare, kumaha damang. Ini video kedua gue di channel ini. Hari ini 5 November 2022 jam 14.28, hampir setengah 3. Gak biasanya gue ke Palu itu siang. Itu pun gue ke Palu siang karena mau janjian sama teman ketemu di kafe. Ngopi nih ceritanya. Hari ini temanya apa guys? Temanya adalah gua mau spill peralatan ngevlog gue. Peralatannya apa aja bang? Peralatannya satu, untuk kamera seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Brica B Pro 5 Alpha Edition Mark 3S. Tapi gua punya yang warna hitam ya, bukan yang warna abu-abu. Kan ada dua varian tuh. Yang hitam punya fitur electronical image stabilizer. Kalau yang abu-abu warna grey, dia punya fitur lensa super wide, tapi nggak ada fitur penstabil gambarnya kayak yang hitam. Kalau yang mau beli, nanti linknya gua drop di deskripsi. Tapi gua belinya di aplikasi Shopee ya. Kalau misalnya kalian pakai aplikasi e-commerce lain, kalian bisa cari deh, pokoknya di toko resminya yang jual itu ada kok. Itu pun kalau kalian misalnya mau cari yang baru ya, stok baru. Yang kedua, masih dari kameranya tadi ya, dia udah dapat banyak bonus dalam satu paket. Sambungan pivot, mounting helm, mounting yang curve itu untuk helm, sama mounting yang datar dudukannya ya, mic eksternal, ada remote, waterproof case, dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek deh di reviewnya, banyak tuh reviewnya di YouTube. Yang kedua, helm. Gua taruh kameranya itu di helm pakai strap atau tali yang disediain dari paket kameranya tadi. Helmnya NHK GP1000. Ini helm lama sih, maksudnya masih diproduksi, cuma helmnya yang gua punya itu udah dari 2014. Ini jalannya agak bahaya, jadi harus hati-hati. Helmnya gue ikat di ini ya, di bagian tengah, bagian dagunya tuh. Termasuk sekalian ngumpetin mic-nya tuh di bawah, di bagian belakang chin guard, di dalam chin guard, tapi dia agak keluar. Soalnya di situ baru bisa agak bagus suaranya. Yang ketiga, HP. Gue pakai HP Oppo A5. Dan untuk aplikasi ngeditnya itu pakai KineMaster Mode. Modnya banyak bertebaran, dude. Kalian cari aja di Google. Yang berikutnya, peralatan berkendara lainnya.
Helm udah, jaket kebetulan gue pakai yang kantong depannya besar ya, modelnya mirip-mirip hoodie. Sarung tangan gue pakai Eiger JRP, modelnya kayak gini ya, mudah-mudahan kelihatan nih di kamera. Harganya 245.000 dulu, tapi gue belinya di toko Eiger langsung. By the way, gue mohon maaf kalau misalnya kalian dengar di video ini ada noise-nya, karena kebetulan di sini anginnya kencang, karena jalannya ada di pinggir laut. Di video sebelumnya kalian udah lihat kan jalanan kayak gini. Ini jam sekarang sudah jam 14.33, masih panas loh ini. Sekali lagi mohon maaf kalau misalnya noise-nya terdengar banget. Mudah-mudahan sih enggak, walaupun ada terdengar dikit aja. Untuk reviewnya sarung tangan ini dikit aja ya, maksudnya ini udah kurang lebih 2 tahun gue pakai dan masih kuat. Gue pilih yang ukuran XL, itu pun sebenarnya gue ada kendala juga di panjang jari gue, lebih panjang dari jari-jari orang kebanyakan. Berasa agak kurang leluasa sih jarinya, tapi masih bisa lah untuk dipakai motoran. Yang berikutnya sepatu macam-macam sih, asal selama itu bisa safety, yang penting pakai sepatu lah. Kebetulan gue pakai sepatu mendaki, udah kurang lebih setahun sih pakainya. Ada beberapa sepatu lain lagi yang gue pakai di rumah, tergantung penggunaan mau ngapain. Kalau cuma jalan-jalan mah biar pakai sepatu santai jadi. Kita sekarang udah masuk di Kelurahan Tondo ya. Hari jam segini gue ke Palu bukan karena apa-apa ya, karena gue mau janjian sama teman mau ngopi di kafe. Kafenya ada di Jalan Kartini, cuma jaraknya masih jauh sih. Gua mulai videonya itu dari Memboro tadi. Kalau gua mulai dari rumah, durasinya nanti jadi kepanjangan. Apalagi di video sebelumnya, dari yang tadinya video mentahannya itu sekitar 35 menit atau berapa ya, 35 menit lah. Setelah gue edit, gue cut segala macem, akhirnya didapat durasi totalnya ditambah dengan intro itu sekitar 30 menit. 30 menit itu kapasitas yang terpakai itu 1,9 giga. Kemarin gue sempat berpikir, haruskah gue mengkompres video ini supaya ukurannya jadi lebih kecil. Ternyata enggak juga sih. Cuma takutnya gue kan kalau nguploadnya cuma bermodalkan kuota, lama-lama kuota internet gue bisa habis. Apalagi ya berikutnya. Oh iya, kartu memori. Kartu memori yang gue pakai itu SanDisk Extreme Pro. Kapasitas 64 GB karena kameranya cuma support sampai 64 GB. Kalau kalian masukin kartu memori yang kapasitasnya di atas itu, entah itu 128 GB, 200 atau 256 GB atau 512 GB, kameranya yang error nanti. Dia cuma support sampai 64 GB. Itu pun 64 GB kalian kemarin gue sempat tes itu bisa sampai 42 menit lebih lah. Kuat mereka bisa sampai 1 jam lah, tapi tergantung kapasitas baterainya juga. Untuk review lebih lanjut, kelebihan dan kekurangan kamera yang gue pakai nanti bisa gue bikinin deh di video berikutnya. Untuk spesifikasi kartu memorinya sendiri, minimal dia kelas 10 supaya pemrosesan datanya lebih cepat. Di video pertama kan gue sempat singgung ada Versa Skin Trail. Gue ketemu lagi di depan.
Harusnya sih spakbornya utuh ya, atau lupa ingat sih, soalnya jarang lihat motor ini juga di jalan, jarang keluar rumah maksudnya. Ini kalau hujan, tempias air hujannya bisa kena di baju ini cewek. Di sini harus hati-hati, jalannya sempit, ada beberapa tikungan juga. Ini dealer Toyota nih sebelah kiri, gede tuh, Haji Kala bos, Haji Kala bosku. Woi, motor listrik tuh, nggak ada suaranya, jadi agak takut juga sih motor listrik. Torsinya instan guys. Gue pernah ada pengalaman ngurusin motor listrik, soalnya ngurusin dalam arti nyiapin unit motornya, nganterin juga pernah dulu waktu kerja di dealer. Mungkin kalian bakal sedikit heran, kok ngantar motor listrik juga? Iya, soalnya dulu bos gue kan sampai hari ini dia masih mengelola toko sepeda juga, selain mengelola mengelola dealer motor sama beberapa usaha lainnya lah. Tapi fokusnya dua sih yang mau gue bahas, dealer sama toko sepeda. Jadi jual sepeda listrik, sepeda gunung, sepeda lipat, motor listrik juga ada, spare partnya apalagi itu pasti ada semua. Cuma gue memutuskan untuk resign karena udah dekat bulan puasa, waktu itu udah capek juga. Tuh. Oh iya, untuk settingan kameranya kali ini gue bikin jadi agak berbeda ya. ISO 100, keseimbangan putih gue balikin jadi auto, exposure -3, buset, prismatic. Kualitas dan ketajaman video sedang. Kualitas video tinggi bisa-bisa aja sih, terserah kalian. Cuma agak memakan memori juga sih, sedikit. Ada selisihnya, nggak terlalu jauh lah. Durasi video juga tergantung dari resolusi yang kalian pilih. Kita sekarang ada di Jalan Yosudarso, cuman memang jalannya rada macet sih, karena di depan sini ada Pertamina, ada beberapa toko elektronik, ada toko pakaian nih sebelah kanan tuh. Nah, mudah-mudahan aja kelihatan ya di kameranya. Pantas macet. Ini ada pengerjaan jalan kayaknya. Oh iya, pengerjaan jalan, karena ini di aspal sih. Kemarin aspalnya berlubang, lubangnya agak dalam, jadi bahaya. Di sini juga trek sering antri loh, selain di Pertamina Mamboro. Nah, bicara soal antri, gue mau cerita lagi nih dikit. Tadi pagi sampai sebelum jam 12 gue ngurusin mobil di rumah gue yang rada bermasalah. Maksudnya seperti biasa itu akinya soak, dicas, udah dicas nih, di starter masih gak kuat ngangkat. Akinya kuat ngangkat, cuma itu kan mobil diesel, pas dipompa filter solarnya kosong, gak ada isinya. Akhirnya setelah diputuskan untuk dibuka filter solarnya terus dicuci, cuma ternyata ada semacam kotoran kayak kertas-kertas gitu. Gak tahu itu lumpur atau apa. Kalau mau dibilang lumpur, sebenarnya itu lebih ke warnanya hitam, kayak menggumpal-gumpal gitu. Ini kayak potongan-potongan kertas doang, mirip-mirip kertas gitulah, warna putih.
Gua juga sempat bahas di grup Hujat Otomotif Indonesia. Jadi untuk mengklarifikasi, lebih baik gua jelasin aja di video ini. Satu, aki mobilnya itu harusnya kan 70 ampere karena mesinnya diesel, jadi dayanya harus gede. Cuma harganya itu emang mahal kalau mau beli aki bagian 70 ampere. Bisa jutaan tuh. Akhirnya untuk saat ini masih pakai aki yang 50 ampere. Bisa ngangkat sih tapi kurang kuat. Udah cek pengisian, alternator aman. Cek apa lagi ya? Kalau mau dibilang dinamo pengisian gak mungkin. Itu aman-aman aja. Kita udah masuk di jalan Samratulangi. Ini kawasan tertib lalu lintas ya. Gak lama lagi kita sampai di kantor gubernur nih, sebelah kiri sini. Oh iya, balik lagi ke soal mobil bokap gua. Untuk urusan solar emang susah sih di Sulawesi Tengah ini. Pertamina terdekat di rumah aja itu gak jual solar biasa yang cetan 88. Itu adanya Dexlight sama Pertadex kalau nggak salah. Harganya juga agak mahal. Uangnya dari mana coba mau beli? Mau ngarap solar biasa susah ngantrinya hari-hari. Di Pertamina Memboro tadi itu truk yang selalu ngantri. Sama satu lagi Pertamina di dekat sini. Pas ketemu perempatan ini kan turun ke bawah itu Jalan Pramuka. Itu ada SPBU lagi satu di sana. Itu setiap hari juga ngantri. Ditambah lagi dulu bokap gua, aduh buset, bokap gua itu pernah kecewa 2 kali. Kecewanya begini, kan ngantri nih di Pertamina. Begitu kita gilirannya maju ngisi, ternyata petugas SPBU-nya bilang, maaf pak, solarnya habis. Dan itu 2 kali loh. Oh iya, kalau ada kalian punya pertanyaan, kritik, saran, kalian sampaikan aja ya di kolom komentar. Nanti gue jawab dah sebisanya. Atau paling nanti bisa gue jadiin konten nih, konten baru. Kita udah mau sampai nih di kafenya sana. Ini Jalan Muhammad Hatta. Nah ini Kijang Krista Diesel nih. Salah belokan, bukan belok sini, belok sana. Gua pas gue itu penyuka Kijang sebenarnya, fans Kijang. Cuma ya gitu, ada aja masalah itu mobil di rumah. Nah kalau di Kijang itu, siapa tahu kalian punya solusi. Tapi sebenarnya udah dapat beberapa solusi sih. Satu, filter solarnya harus digandeng, tambahin 1 filter solar lagi karena solar busuknya ada yang bilang itu kandungan sulfurnya tinggi. Solar busuk itu cepat bikin kerak. Ya namanya juga mesinnya masih mesin diesel konvensional tahun 90-an. Bandel sih bandel, cuman komponen pendukungnya itu loh yang enggak ini, sering trouble. Mobil itu juga biasanya susah hidup. Kalau pagi dia susah hidup. Dulu pernah itu pagi nggak mau hidup, tapi pas cuaca siang hari panas baru mau hidup. Pernah tuh dulu begitu, sering. Mungkin nanti kedepannya bakal diganti deh dengan aki baru 70 ampere supaya gak terlalu mikirin inilah. Tuh. Kayaknya ini deh tokonya. Oh iya, udah mau sampai nih.
Nah, mending gua closing aja kali ya. Kalau turun belok kanan itu jalan Bali, terus ke sana itu masih jalan Mongin Sidi. Kalau belok kiri itu jalan Kartini. Kafe ini ada di jalan Kartini, nggak jauh dari toko yang gede ini. Toko dulu namanya toko Sentosa, cuma sekarang gua lupa namanya apa. Bangunan legend nih dulu di Kota Palu, cuma namanya dulu Sentosa, cuma sekarang lupa namanya apa. Oh, itu namanya toko Eropa. Nah, ini kafenya nih. Duh, mau parkir di mana nih? Situ aja kali ya. Nah, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Kalian kalau ada kritik dan saran, sampaikan aja di kolom komentar. Like kalau suka, tinggalkan komentar yang bijak. Jangan lupa di subscribe juga, supaya lebih semangat lagi gua untuk bikin kontennya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.